Baik, di sini saya akan membahas lagi tema saya, yaitu kembali tadi temanya adalah negara hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua tema saya adalah demokrasi yang ada di Indonesia atau sejarah demokrasi yang ada di Indonesia. Apa itu pengertian demokrasi? Demokrasi secara etimologis berasal dari apa? Bahasa Yunani. Apa itu? Demos. Demos itu apa artinya? Rakyat. Dan kratos itu apa? Berarti kekuasaan yang berkuasa. Itulah demokrasi. Pemerintah yang dijalankan oleh rakyat di secara langsung maupun tidak langsung melalui apa? Perwakilan setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, jujur, amanah, rahasia, adil, disebut dengan lubur jurdil. Nah, pilar-pilar prinsip demokrasi itu seperti apa? Pertama adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, berdasarkan hak asasi manusia, gitu loh. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat. Ketika rakyat cerdas, maka kita harus cerdas juga, ya. Yang selanjutnya adalah landasan dan dasar demokrasi di Indonesia. Apa itu? Pembukaan Undang-Undang 1945 menyebutkan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar. Undang-undang itulah Indonesia terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia. Itulah prinsip demokrasi tadi. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi itu seperti apa? Demokrasi menyelesaikan pertikaian. Pertikaian itu seperti apa? Secara damai dan sukarela. Kita harus damai. Gak boleh berpecah belah. Kalau kita berpecah belah, maka kita akan kacau, ya. 5 komponen yang menentukan praktik di Indonesia demokrasi itu. Apa itu? Partai politik. Ketika partai politik didasari dengan berdamai, maka kita akan mendapatkan perdamaian itu secara adil dan makmur. Kelompok kepentingannya apa? Misalnya organisasi massa, paguyuban, alumni sekolah, itu datang untuk bersatu, untuk damai, untuk silaturahmi. Itulah 5 komponen yang menentukan praktik demokrasi. Selanjutnya adalah jenis demokrasi. Jenis demokrasi itu seperti apa? Berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Langsung, ada tidak langsung. Apa itu? Maka kalau langsung itu adalah langsung dari rakyat. Rakyat berbicara kepada presiden, maka itulah harus ada keputusan, pengambilan keputusan. Untuk apa? Untuk menjalankan pemerintahan itu secara adil dan makmur. Yang kedua adalah tidak langsung. Apa tidak langsung itu? Keputusan yang dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Itulah tidak langsung. Jenis demokrasi itu seperti itu, ya. Ada lagi yaitu formal. Ada formal, ada material, ada lagi campuran. Itulah 3 pokok. Formal itu adalah pertama, secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Material itu adalah demokrasi yang memandang apa? Manusia memiliki kesamaan dalam bidang-bidang sosial, itu harus sehingga persamaan di bidang itulah politik tidak menjalankan pluralitas. Campuran itu apa? Demokrasi merupakan campuran dari kedua demokrasi sebelumnya, maka menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat yang menempatkan derajatnya. Maka di sini ada aluran demokrasi Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas kembali mengenai demokrasi. Alur Indonesia yang
demokrasi itu menyebutkan bahwa perkembangan demokrasi itu terbagi menjadi 3. Apa? Ada yang namanya satu periode. Periode itu 1945 sampai 1949 dinamakan dengan demokrasi liberal. Apa itu periode yang kedua? Adalah 1959 sampai 1966 adalah demokrasi terpimpin 3. Periode 1966 yang tadi sekarang adalah demokrasi Pancasila Mahmud MD 1990. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan presentasi yang dipresentasikan oleh teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama pengertian good governance atau yang lebih dikenal dengan singkatan GCG merupakan suatu sistem input, proses, output, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara bagian pihak yang berkepentingan, terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Kasus GCG terhadap Bank Panin Tbk, Bank Mega Tbk, Bank Jabar Banten, dan Bank Mestika Dharma. Lanjut yang kedua yaitu HAM, yaitu adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Contoh kasus HAM, peristiwa Trisakti dan Semanggi tahun 1998. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 98. Peristiwa ini berkaitan dengan gerakan di era reformasi yang gencar disuarakan di tahun 1998. Gerakan tersebut dipicu oleh krisis moneter dan tindakan KKN Presiden Soeharto, sehingga para mahasiswa kemudian melakukan demo besar-besaran di berbagai wilayah yang kemudian berujung dengan bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. Tragedi ini mengakibatkan 4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Tragedi Semanggi terjadi pada 11-13 November 1998. 17 orang warga sipil meninggal, dan tragedi Semanggi 2 pada 24 September 1999, 1 orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Adi Nugroho, NIM 530201900083. Saya di sini akan memberikan contoh kasus tentang hubungan warga negara dengan pemerintah dan juga hubungan antara agama dengan negara. Yang pertama adalah contoh kasus antara warga negara dengan pemerintah. Contoh kasusnya adalah yaitu melihat kondisi saat ini yang sedang maraknya virus corona, itu banyak sekali yang tidak menaati peraturan pemerintah, yaitu melanggar protokol kesehatan, sehingga pemerintah memberikan sanksi atau hukuman atau denda agar membuat para pelanggar protokol kesehatan itu jera. Peraturan itu dibuat oleh pemerintah agar tidak semakin menyebar luasnya virus corona, dan itu juga demi kebaikan kita dan juga negara kita. Oleh karena itu kita sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah contoh kasus antara agama dengan negara. Itulah contoh kasusnya adalah kasus Ahok yang menistakan agama. Ketika diduga Ahok menistakan agama, pemerintah tidak diam begitu saja. Pemerintah menindaklanjuti
kasus ini. Menurut saya keputusan itu sangat tepat dengan ditindaklanjutkan kasus tersebut, karena ada orang yang menistakan salah satu agama di negara kita. Karena negara kita itu terkenal dengan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, berbeda agama, budaya, ras, apapun itu, tapi kita harus tetap satu. Oleh karena itu, menurut saya itu adalah keputusan yang sangat tepat sekali. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fahmi Sidik, NIM 53020190044. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian wawasan Nusantara atau yang biasa disebut geopolitik. Geopolitik merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermanfaat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijakannya dalam mencapai tujuan nasional. Fungsi wawasan Nusantara sendiri yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna wawasan Nusantara dibagi menjadi 4. 1. Wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan yang pertama, tujuan ke dalam wawasan Nusantara untuk mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Yang kedua, tujuan keluar wawasan Nusantara untuk ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang wawasan Nusantara atau yang biasa disebut geopolitik. Oke, selanjutnya pengertian dari geostrategi. Geostrategi merupakan kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ideal demikian memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Tujuan nasional, falsafah bangsa, dan ideologi negara. Tujuan nasional menjadi pokok pikiran dalam ketahanan nasional karena sebuah negara akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Telepon ki suarane ini Pradesh. Turut bani. Tujuan nasional, falsafah bangsa, dan ideologi negara. Tujuan nasional menjadi pokok pikiran dalam ketahanan nasional karena sebuah negara akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Falsafah dan ideologi juga menjadi pokok pikiran. Hal ini tampak dalam makna falsafah dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Alinea pertama menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maknanya kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajah bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang kedua menyebutkan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Maknanya adanya masa depan yang harus diraih. Alinea ketiga menyebutkan
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, yang berarti bila negara ingin mencapai cita-cita, maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridha Allah yang merupakan dorongan spiritual. Alinea keempat menyebutkan kemerdekaan daripada itu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang berarti alinea ini mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Hakikat ketahanan nasional dan konsepsi ketahanan nasional Indonesia. 1. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Yang kedua, hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos berarti sendiri dan nomos berarti aturan atau hukum, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan dan mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pemberian otonomi daerah sebagai berikut: peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin membaik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah yang dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong untuk memberdayakan masyarakat serta menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran fungsi DPRD. Syarat pembentukan otonomi daerah meliputi administrasi. Administrasi tersendiri ialah untuk provinsi meliputi persetujuan DPRD provinsi dan gubernur. Untuk kabupaten atau kota meliputi persetujuan DPD kabupaten atau kota dan bupati atau wali kota. Selanjutnya, teknis meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, serta keamanan. Pembentukan. Yang pertama, fisik. Paling sedikit 5 kabupaten atau kota untuk pembentukan provinsi. Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kota. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Tahun 1999, otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga dapat digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Asas-asas otonomi daerah melalui desentralisasi tersebut ialah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Berikutnya, sentralisasi ialah pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara dengan pemerintah pusat. Dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat kelengkapan pemerintah pusat yang berada di daerah untuk menyelenggarakan urusan tertentu. Asas pembantuan ialah penugasan sebagai urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi atau daerah kabupaten untuk melaksanakan
sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.